Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rofiki peserta PPG PAI B2 LPTK UIN Madura tahun 2025. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan refleksi diri terkait materi modul 1, yaitu modul profesional pendidikan agama Islam. Subscribe now. Topik pertama, kesimpulannya adalah bahwa memahami Al-Quran hendaknya secara komprehensif, mulai dari fungsi, kewajiban mempelajari dan mengajarkan, hingga metode tafsir, merupakan kunci dalam membentuk generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kajian ayat muhkam dan mutasyabbih menanamkan sikap ilmiah dan moderasi dalam memahami teks suci. Sementara berbagai metode tafsir memberikan wawasan untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran sesuai dengan realitas sosial. Sedangkan topik kedua, kesimpulannya adalah menjelaskan tentang kriteria kesahihan hadis, kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran secara komprehensif. Mulai dari pentingnya mengidentifikasi hadis yang sahih, memahami peran hadis dalam menjelaskan dan melengkapi ajaran Al-Quran, hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, merupakan kunci dalam membentuk generasi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Sedangkan topik yang ketiga, kesimpulannya adalah menjelaskan mengenai iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, serta mukjizat, karamah, dan sihir sangat penting untuk diajarkan kepada anak didik kita, karena konsep-konsep ini memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan spiritual dan sosial mereka. Kemudian, topik yang keempat, menjelaskan bahwa akhlak karimah tidak hanya terbatas pada interaksi sosial, tetapi juga mencakup kesadaran diri dalam bersikap dan bertindak, seperti menjaga rasa malu, istiqamah, dan hemat, implementasi amal soleh menjadi manifestasi nyata dari internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan. Sedangkan yang kelima, menjelaskan tentang pernikahan, monogami, poligami, nikah mut'ah, zakat, bank, dan riba, serta hak dan kewajiban rakyat dalam pemerintahan Islam. Elemen-elemen utama yang dibahas seperti prinsip-prinsip keadilan dalam pernikahan, penerapan zakat, sistem bank syariah yang bebas riba, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban rakyat dalam pemerintahan Islam. Kemudian, topik yang keenam, kesimpulannya menjelaskan tentang transformasi peradaban Islam yang dimulai dari masa Khulafaur Rasyidin hingga era modern, menunjukkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan perkembangan dalam aspek kepemimpinan, dakwah, pendidikan, dan kebudayaan, serta tentang pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, dakwah yang penuh kasih, pendidikan yang berbasis pada nilai agama, dan penghargaan terhadap kebudayaan lokal. Sedangkan topik yang ketujuh, kesimpulannya menjelaskan tentang pendidikan karakter adalah upaya terencana untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak didik kita, sehingga mereka dapat memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, topik yang kedelapan, kesimpulannya adalah menjelaskan tentang moderasi beragama yang dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berdasarkan prinsip asil seimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Itulah 8 topik yang bisa saya simpulkan. Ada sebuah tantangan tersendiri ketika mempelajari modul 1 ini. Misalnya, di setiap topik diawali dengan pretest sebagai parameter pengetahuan awal kita, dilanjutkan dengan tugas mandiri dengan memuat 5 gagasan penting dari keseluruhan topik, disertai dengan miskonsepsinya, sehingga menumbuhkan semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan modul 1. Dengan happy endingnya, yaitu nilai tes akhir modul yang memuaskan. Modul ini sangat bermanfaat untuk memperkuat pemahaman kita sebagai guru pendidikan agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.